Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan menjalani kehidupan kita dan kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah kurang, tidak pernah tertukar. Kasih-Nya dan kebaikannya, anugerahnya selalu ada untuk setiap kita. Sehingga kalau hari ini akan ada badai, ada tantangan, tetaplah berjalan karena Tuhan berserta. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 439. Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu. Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu, bait pertama dan yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan dibuat kagum oleh Tuhan hari ini karena Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami. Tidak pernah putus kasih-Mu, tidak pernah berhenti anugerah-Mu, sehingga kami yang lemah, yang berdosa ini selalu dipelihara dan dijaga. Sebentar kami mau mengawali hidup kami hari ini Tuhan, kami mau duduk di bawah firman-Mu. Mampukan biarlah firman-Mu boleh kami memahaminya dan mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita dari 2 Tawarikh 26. 2 Tawarikh 26 ayat 19 sampai 23. 2 Tawarikh 26 ayat 19 sampai 23. 2 Tawarikh 26 ayat 19 sampai 23. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat kuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu Saudara, hidup itu penuh dengan berbagai pengalaman. Baik itu pengalaman yang kita alami maupun pengalaman yang kita dengarkan dari orang lain. Dan setiap peristiwa itu punya kesan, punya makna yang harusnya berharga gitu ya. Baik itu kejadian yang menyenangkan maupun tidak. Dan kita harusnya belajar untuk memetik buahnya, supaya kalau itu hal baik kita bisa mengulanginya, kalau hal buruk jangan jatuh lagi di lubang yang sama. Karena kalau kita jatuh lagi di lubang yang sama, ya untuk apa kita mengalami atau untuk apa kita dikasih kesempatan mendengarkan pengalaman tersebut. Nah, Raja Uzia, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah raja yang menggantikan Amazia. Raja yang usianya bisa dibilang ya cukup muda gitu ya. Tapi usia muda itu tidak jadi penghalang bagi Uzia untuk
belajar untuk memimpin kerajaan Yehuda. Dan ia tahu bahwa bapaknya, ya Amazia itu melakukan apa yang ya pergumulannya macam-macam gitu. Dan di awal-awal pemerintahannya hidup menurut sesuai dengan kehendak Allah. Dan Uzia melakukan apa seperti yang dilakukan ayahnya di awal pemerintahannya baik gitu ya. Aman, dia mencari Tuhan, dia memperhatikan bait Allah, dia memperhatikan masyarakatnya gitu ya. Tapi sama seperti Amazia, endingnya akhirnya dia tidak lolos ujian kesabaran dan kerendahan hati. Uzia nggak belajar rupanya, tidak belajar dari kejadian bapaknya, sehingga pemerintahannya dihukum sama Tuhan karena dia sombong. Jadi kesombongan ayahnya dilakukan lagi gitu ya. Dan ini justru diulang lagi gitu. Sehingga ketika dia jadi sombong dan arogan, bahkan dia berani menegur, memarahi, melukai orang-orang di bait Allah. Sehingga tadi Tuhan menjatuhkan hukuman sampai dia menderita sakit kusta dan sisa hidupnya dia diasingkan. Nah, Bapak Saudara, kalau lihat sih kisah Raja Uzia ini sedih banget sebenarnya. Tetapi kembali lagi soal kesombongan, ketinggian hati. Dan terutama hari ini kita mau belajar soal harus belajar dari kesalahan gitu. Baik itu nggak cuma dosa kesombongan, dosa apapun lah, dosa yang kita sering buat gitu ya. Dosa kemarahan kah, dosa kebohongan kah, dosa mungkin mudah sakit hati, terlalu sensitif kah. Ada terlalu banyak dosa yang kita ulangi lagi dan lagi gitu. Dan kita nggak belajar. Ketika kita nggak belajar, maka sebenarnya yang terluka, yang kena dampaknya tuh banyak. Keluarga kita kena, pelayanan kita kena, pekerjaan kita kena, termasuk pelanggan-pelanggan kita, termasuk teman kerja kita. Sehingga hari ini kita mau belajar gitu ya. Mau belajar, Tuhan aku gak mau jatuh di masalah yang sama. Kalau kita udah duga nih dari jauh nih, udah kelihatan nih lagi bertengkar sama keluarga, waduh ini kayaknya kayak dulu lagi nih, harus berhenti, langsung harus ngingetin, ya udah kalau saya harus minta maaf, ya udah saya minta maaf deh. Jangan sampai masalahnya sama lagi. Kalau masalahnya sama, hasilnya pasti sama. Harus keluar. Karena memang kubangan dosa itu membuat orang terhipnotis, membuat orang jadi suka terus melakukan dosa yang sama berkali-kali. Tapi apakah kita bisa keluar? Bisa. Itu tergantung kitanya. Kita mau ngulangi semua kesalahan yang dilakukan dari emak engkong ke bapak ibu kita sama kita, atau kita mau putus lingkaran setan itu supaya kita jadi lebih baik. Kita harus bisa lebih baik. Dan itu juga untuk generasi-generasi selanjutnya. Jangan diulang. Yang buruk diteruskan, yang jelek ditinggalkan. Belajar dari masa lalu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ke hari ini kami belajar dari Raja Uzia yang rupanya tidak betul-betul memahami, tidak betul-betul belajar dari masa lalu. Betul yang baik diteruskan, tapi yang buruk juga ikut-ikut diteruskan. Tuhan, kami mau hari ini, kami semua mau tunduk kepada firman Tuhan. Kami mau menghindarkan diri kami dari kejatuhan di lubang yang sama, yang mungkin dilakukan orang tua kami, pasangan kami, atau diri kami di masa lalu. Kami gak mau ulang lagi Tuhan, kami stop. Udah, kami mau tinggalin semua sifat-sifat buruk kami Tuhan. Kami mau tinggal, kami gak mau nuntut orang lain berubah, tapi kami mau diri kami yang berubah. Mampukan kami Tuhan berubah, dan biarlah kami belajar hari demi hari. Jadi pribadi yang jauh lebih baik, sampai nanti kami kembali ke pangkuan Bapa. Kami tidak mau nanti ketika kami mati dan sampai di akhir hidup kami rupanya belum berubah. Kami belum sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kami serahkan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.